kata Sofan, justru semiotika ini membuat gaduh gitu ya di tatanan sosial, tidak menjadi solusi. Cuma kayak gini Mas, saya akan tetap coba kembalikan pada semiotik. Tanda itu memiliki tipe ya. Ini secara umum semiotika itu memberikan klarifikasi atau klasifikasi tipe tanda yang berhubungan dengan makna ya. Pertama itu ada icon. Jadi tanda itu gak pernah lepas dari icon. Ikon. Saya susah ngomongnya nanti ini. Saya biasa hidup di Jerman, saya nggak bisa hidup di Inggris. Nah, jadi ya saya kan mencoba dari Jerman ke Swiss. Jadi maksudnya ikon itu tanda yang memiliki kemiripan dengan objek. Itu yang di Mas ya, Mas Sofan. Tipe makna yang tipe tanda yang berhubungan dengan makna. Dan kedua itu indeks. Artinya kayak gini ya. Pertama, tanda yang memiliki hubungan eksistensial dengan objek yang ditandai dan hubungan tersebut biasanya bersifat langsung. Tanda yang menghubungkan atau tanda yang menghubungkan sumber acuan. Kalau Anda melihat mendung ya, Anda biasa melihat langit dan tiba-tiba langit itu gelap ya. Kan secara indeks mengatakan dia menandakan akan ada turunnya hujan kayak gitu ya. Paham Mas Sofan? Dan juga simbol. Simbol itu juga masuk pada tipe tanda yang berhubungan dengan makna. Apa itu simbol? Menyediakan sumber acuan melalui kesepakatan atau persetujuan. Kayak simposium, kenapa kok seperti ini kan? Dijadikan logo komunitas misal. Berarti kan sudah melalui acuan dan melalui kesepakatan dan persetujuan misal, sehingga memberikan makna bahwa ini adalah logo. Paham Mas Sofan? Biar tidak rancu nanti banyak interpretasi. Sebelum ke apa tadi, Perol dan Langue ya. Nah di semiotik itu ada semiosis Mas. Semiosis. Semiosis. Apa yang dimaksud dengan semiosis? Nanti bisa dicari ya. Semiosis, yang dimaksud semiosis itu bagaimana seharusnya kita berdiri memahami tanda itu. Artinya pikiran konsep kita terhadap tanda. Satu, tanda itu harus kita yakini bahwa ia itu mewakili sesuatu. Iya kan? Dan yang kedua, proses tanda itu hanya terjadi jika tanda itu ditafsirkan dengan apa yang diwakilinya. Nah, itu kan masuknya Sofan. Berarti punya Sofan tadi itu, pernyataan Sofan itu masuk pada semiosis ya. Bagaimana kalau ada tanda kemudian menghasilkan multi tafsir, intinya kayak gitu ya, multi interpretasi ya. Itu semiosis itu. Nah, dari ini ya, semiosis ini masuk kita pahami sebagai proses di mana satu tanda itu berfungsi perwakilan dari apa yang ditandainya. Itu semiosis. Paham ya? Nah, tadi kan ada pertanyaan dari Mas Sofan.
terkadang yang kita lihat itu makna kita itu jauh dari apa yang tanda itu, misalnya itu ada klasifikasi Mas Sofwan. Itu tanda apa? Kalau tanda objek gambar, kalau pada objek kayak gini kan sudah jelas, berarti sudah kata saya tadi masuk pada tipe tanda. Beda kalau teks. Memang kalau kata sausul, kalau teks itu bisa menghasilkan multi interpretasi. Enggak, kata sausul kan juga tidak memberikan makna yang sebenarnya. Orang yang menulis itu tidak dapat dikatakan dia mencerminkan apa yang sebenarnya yang ada di dalam konsep. Bisa jadi dia apa bahasa kampusnya itu jiplak gitu ya, copy paste. Bisa jadi seperti itu, plagiat. Kan tidak mewakili apa yang dirinya kan, tandanya itu. Itu ya. Ya, iya. Cek 1 2. Oke, ketika hal itu memang Saya dulu harus mendekati persoalan makna. pengalaman itu masuk pada, kan tadi ada saya sebut ada apa, konteks ya. Tanda itu tidak benar lepas dari konteks. Ya kalau Anda itu di ranah politik seperti ini, berarti jangan lupa coblos nomor 2 misalnya. Kan konteksnya kan politik. Kalau tiba-tiba Anda bilang gini ke Mbak Winda, itu konteksnya berarti perdamaian misal. Atau kopi 2 kalau Anda kan bisa jadi seperti itu. Cek ya. Oke saja hal itu ketika ditafsirkan di skop yang lebih kecil gitu kan. Tapi sebagai pekerja sosial kemarin enggak. Sebagai pekerja sosial seperti halnya Pak Jokowi gitu kan. Yang terhormat Pak Jokowi. Itu kan bisa dibilang public figure atau bisa dilihat dengan berbagai juta umat manusia gitu kan. Bahwasanya Jokowi itu tandanya gini gitu kan. Semisal atau Pak Jokowi itu pernah melakukan apa sebagai penanda gitu. Sehingga kan orang melihat Pak Jokowi dengan satu penanda saja, dengan berbagai juta orang yang melihat, itu akan mengalami berbagai banyak petanda gitu. Nah, dari petanda itulah yang akan memicu konflik. Kalau dari skop kecil, oke, saya mengamini hal tersebut gitu kan. Kata Akbar tadi gitu. Kalau saya ke warung kopi bilang gini gitu kan, itu tandanya pesan kopi 2 atau pesan apa 2. Kalau saya ke fotokopian gitu kan, ataupun ke apa namanya studio gitu kan, bilang 4x6 itu adalah ukuran foto gitu kan, atau lain semacamnya. Oke, kalau skopnya kecil. Nah, kalau skopnya besar gitu kan, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut gitu kan? Iya, dunia sosial yang lebih besar Kak gitu kan. Iya gitu. Kalau saya ke sini gitu kan, mungkin Banu ke sini bilang, "Mbak," gitu kan. "Mbak," gitu kan. Atau, "Mbak," gini gitu kan. Bisa saja gitu kan bilang gini, semisal bilang gini gitu kan. Bisa saja ini bilang 1 gitu kan. Bisa saja bilang 1 karena ininya sulit gitu kan untuk bilang 1 gini gitu kan. Iya gitu kan, bisa saja gitu kan. Nah, hal ini kan kalau skop kecil saya mengamini. Kalau skopnya kecil, atas 1-2 orang atau beberapa kelompok, saya mengamini hal tersebut. Nah, kalau skopnya lebih besar, ya. Seperti halnya artis gitu kan. Kadang kan menjadi kontroversial artis itu bergaya seperti ini atau memberikan petanda seperti ini. Itu menjadi kontroversial gitu kan. Karena skopnya lebih besar. Gitu. Nah, semiotika ini ketika dibawa ke ranah ini gitu kan, bukan malah menjadi solusi lagi. Itu sih. Terima kasih. Ya, itu kejadian yang apa namanya, yang mungkin nanti bisa didiskusikan bersama. Ada kejadian seperti ini. Tiba-tiba Sofwan itu jalan-jalan ke pasar, menemukan orang yang sedang mencari upilnya. Dia itu kayak gini nyari upilnya. Nyari upilnya kayak gini, dan Sofwan kaget, loh jari seperti ini masuk semua ya kan. Setelah ternyata ditunggu-tunggu
ternyata dia mohon maaf dia cacat cuman jarinya hanya segini. Bisa kayak gitu. Ya, kan awalnya kan sangkanya Sofan, loh hebat ya. Dia masuk mencari mobilnya, ini nih hilang semua gitu kan. Dan sama Sofan itu ditunggu gitu kan. Wah, ini kehebatan orang ini ternyata jari kerikilnya masuk semua ke hidungnya. Jangan-jangan hidungnya dalam gitu kan. Setelah dia selesai ternyata, mohon maaf dia cacat. Jari kerikilnya itu hanya 1 senti ya mungkin. Cacat ya kena kecelakaan misalnya. Jadi dicari-cari gitu kan, enggak dapat kayak gini kan ya. Nah, hal seperti itu bukan kayak gini Mas Sofan. Intinya kalau dalam semiotik kita memahami orang seperti itu kan sedang mencari upil. Itu sudah kajian di dalam semiotik. Artinya tanda itu menunjukkan orang itu sedang sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah jauh dari konteks tadi ya dan objeknya. Misal makanya saya tadi jelaskan ketika sampean melihat EP dan ada garing gini di pinggir jalan, maka itu dilarang parkir. Tapi kalau Anda melihat di kampus, misalkan bisa dikatakan dilarang pacaran. Biasanya ditambahin, dibumbui tanda gambar, ya kan ya? Ada orang gandengan biasanya kalau pacaran. Kalau parkir ada mobil ya, sepeda, motor ya. Pasti ada tanda penguat. Kayak gitu biasanya. Nah, nanti kalau kita mendalami pada kesalahpahaman interpretasi, maka kita nanti masuk pada kajian hermeneutika nanti. Ya kan seperti itu. Dan bisa masuk pada psikolinguistik. Makanya Perol dan Langui itu kan masuk pada linguistik umum. Kan kayak gitu. Masuk pada kajian linguistik umum. Atau gimana? Kenapa saya tidak menyinggung sama sekali perihal diakronik? Kan ada kayak gitu biasanya. Kalau punya sausu ada diakronik, sinkronik, dan ada perol dan lengui. Saya agak terlalu mendalam masuk pada kajian linguistik karena saya pada semiologinya saja. Nah, perihal ingin dikembangkan ya agak masalah mari kayak gitu. Nah, makanya saya sesuaikan dengan seri saja, seri semiotika kan seperti itu. Mungkin nanti seri linguistik bisa dimasukkan juga ya. Iya, Ferdinand de Saussure itu. Ya kalau ingin dikembangkan tidak masalah mari. Perihal Perol dan Lange. Leng ya. Leng apa bahasanya? Langwe lah kayak gitu ya. Biar gak mudah ribet-ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Suara plus konsep. Menurut saya Kak, pandangan saya sih, itu bukan konsep tapi lebih ke idea gitu, ke ide. Karena ketika konsep seakan-akan membahas suatu langkah-langkah, step, kan seperti itu. Dan Jo ini kan berkenaan dengan kalau bahasa Yunani itu semion, terkait dengan tanda itu sendiri maksudnya. Maksud dari bahasa konsep itu Kak, saya rasa itu ide, lebih ke apa ya namanya, diubah ide, pandangan saya sih. Ya artinya dari ketika seseorang itu bersuara, yang jelas itu ketika didengarkan berbentuk suara, itu akan merespon bagaimana ide itu. Ide dari orang tersebut dalam dalam perihal dia bersuara ataupun kayak apa lagi itu? Apa yang konsep-konsep itu tulisan itu kan. Semisal kayak kembali ke tadi tukang ngopi ya kan. Lebih ke ide berarti orangnya tukang kopi, tukang ngopi gitu. Menurut saya sih. Belum.
Yang kayak ini seakan-akan membingungkan ya. Tabu gitu. Pandangan saya sih seperti itu. Lebih lebih ke ide saja gitu. Plus ide gitu. Bukan ke konsepnya. Kayak gini Mas Faruk, konsep itu sama ide itu sama ya, sama. Kalau dalam kajian semiotika ini sama, pemikiran, ide, konsep itu sama. Jadi konsep itu ranahnya itu kan pikiran, itu konsep. Itu konsep. Bukan pas konsep yang menjadi bahan mentah yang kita, cuman Anda menulis peta konsep pas ada sepertinya, bukan itu, tapi konsep itu buah dari konsep di sini nih. Makanya ini bisa kita pahami konsep atau ide ini sama atau rasional lah, pemikiran kayak gitu. Itu sama ya. Itu. Ya mungkin ada yang lain mungkin. Nah, Saya sekarang ada usul misal, ayo kita kembangkan kepada linguistik ya, perol dan langue ya. Apa sih perol kayak gitu? Perol kan ujaran ya, berarti kalau bahasa sederhananya ya speech bahasa Inggrisnya. Bahasa sederhananya itu sesuatu yang suara atau bahan yang keluar secara tergesa-gesa dengan tujuan tergesa-gesa itu tanpa ada tatanan bahasa misal, itu kan ujaran. Tapi kalau langue itu kan ada apa tadi SPOK-nya kayak gitu kan, bahasa ada tata bahasanya. Jadi kita mengatakan istilahnya ya, susunan bahasa itu kalau ujaran itu kan tidak tentu ada susunannya itu karena memang agak tertuju dengan tujuan tergesa-gesa. Jadi itu. kalau saya baca itu ada perbedaannya sama yang disampaikan oleh materi tadi terkait apa itu link dan apa itu peril. Nah, kenapa kemudian saya menggunakan pembahasan peril dan link dalam merespon pertanyaan atau kegelisahan dari Sofwan tadi? Karena pada dikotomi ini antara link dan peril itu Saussure dengan tegas mengklasifikasikan antara ujaran dari seseorang yang bersifat subjektif dan ujaran dari seseorang yang kemudian disepakati bersama dalam dunia masyarakat. Nah, link itu adalah susunan atau susunan unsur bahasa yang mana itu sudah disepakati bersama dalam konteks masyarakat. Itu link. Nah, sedangkan peril itu adalah ujaran yang berasal dari individu masing-masing orang dan itu baik secara tergesa-gesa ataupun tidak, tapi intinya itu adalah subjektif. Nah, kenapa kemudian banyak bahasa itu menimbulkan berbagai spekulasi dalam artian sumber-sumber masalah? Itu karena Saussure menganggap bahwasanya secara peril bahasa itu tidak akan selalu membentuk sebuah konsep yang akan muncul secara bersamaan atau dalam artian bisa diartikan oleh banyak orang. Tapi itu adalah salah satu bentuk penghargaan bagaimana bahasa kemudian menjadi ujaran yang bersifat subjektif. Dalam artian itu bisa berbeda setiap masing-masing orang. Jadi gitu. Nah, oke, karena kita dipaksa untuk masuk pada linguistik ya, persoalan bahasa ya. Saussure itu punya analisis atau cara menganalisis bahasa itu kan dua, tapi analisisnya itu analisis massa dan waktu. Ada sinkronik dan ada diakronik. Kan kayak gitu yang terkenal kan ya. Nah, yang sinkronik ini itu kata Saussure itu mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Misal mempelajari bahasa Madura pada masa Arya Wiraraja ya kan ya kayak gitu. Atau kata Sofwan tadi
memahami bahasa ketika situasi politik ya, pada masa-masa politik kayak gitu ya. Dan juga ada diakronik, mempelajari bahasa sepanjang bahasa tanpa ada batasan waktu tertentu. Jadi secara luas ya, berkelanjutan. Itu yang diakronik. Misal ingin melakukan penelitian bahasa, kapan munculnya tanda, kita kaitkan pada semiologi. Kapan munculnya tanda ini gitu kan ya. Kemudian menjadi persepsi masyarakat kenapa ini dikatakan perdamaian ya. Itu kita kaji dari awal munculnya dan kemudian dan dilanjutkan sampai kapan tanpa ada waktu. Itu masuk pada analisis diakronik. Tapi ini pakai bahasa ya, saya hanya cocok logi saja. Kalau sinkronik, kita mengkaji angka ini itu hanya pada masa politik saja. Di luar masa politik kita tidak mengkaji itu lagi. Di luar masa politik. Jadi dikembalikan pada makna yang dasar. Kalau ini cuma perdamaian. Nah, ketika pada masa politik menjadi makna coblos nomor 2 apa gitu, kode ya misal. Itu yang pada sinkronik ya. Paham ya Sofan ya? Nah ini cara menganalisisnya nanti. Anda itu nggak bisa kemudian Anda masa politik ingin mencari makna dari suatu tanda menggunakan diakronik cuman. Tidak, seakan-akan tidak ada apa-apa, tidak ada politik, sebenarnya tetap diatakan perdamaian cuman. Makanya kata saya tadi, sebenarnya ketika ada Mas Sofan, kemudian misal ke Jogja melihat lampu lalu lintas itu dianggap lampu hias itu kan ya. Karena kurun waktunya di desanya itu kan nggak ada kan, nggak ada. Belum masuk lampu lalin kayak gitu kan. Waktunya kan ya. Lah, maka kalau dia menggunakan kurun waktu yang ada di desanya kemudian ke Jogja dianggap lampu lalin, dianggap lampu hias, maka kan sudah salah makna ya kan ya. Kan sama kayak persoalan tadi. Bisa jadi Banu melihat lampu, ya kalau di kota-kota besar itu kan bukan hanya 3 kadang lampu lalin. Bisa 4. Ada warna pink itu tandanya sedang rindu. Enggak, guyonannya kan seperti itu. Ya, bisa. Ya kan ada pertama kan hijau, kuning ya, kemudian merah ya. Ya, bisa enggak? Bisa hitam. Dilarang masuk. Kan seperti itu. Kan bisa ditambah tuh kan untuk tanda ya. Nah, ini cara menganalisis, sebenarnya ini punya sausur di dalam menganalisis bahasa. Tapi bahasa kan bagian kecil dari kajian semiologi. Paham Sofan? Karena bahasa itu tanda. Ya. Jadi dikerucut, itu bagian kecil bahasa. Ada linguistik. Ya. Itu sebenarnya cara menganalisis kemudian untuk mencari interpretasi karena yang digunakan adalah bahasa ya. Pertanyaannya, di sosial kita itu kadang kayak gini ya. Misal Banu pacaran sama ceweknya, kemudian ceweknya itu sama Mbak Winda misalnya. Tiba-tiba jalan-jalan ketemu tukang bakso, kan biasanya ditawarkan kan. Yang kamu butuh bakso enggak? Kamu mau makan bakso enggak? Kan dia kadang-kadang jawabnya kayak gitu, hanya bunyi ya. Itu bahasa atau apa itu? Bunyi ya. Iya kan ada yang kalau sudah terserah gimana Mas Akbar? Kalau cuma mengatakan ya terserah itu kan bahasa ya. Tapi kalau masih kayak gitu kan itu bunyi ya, bukan bahasa. Itu bunyi, ya bunyi kan. Tapi sudah menjelaskan maknanya bahwa dia bukan sedang mempertimbangkan antara mau makan atau tidak kan itu, sedang tanda tanya. Kan ada kadang-kadang cewek kayak gitu ya. Ya banyak ya kayak gitu ya. Paham ya di diskusi ini. Sebenarnya semiotika itu kayak gitu, memahami tanda-tanda dan kalau dikorelasikan semua nanti ada Sofan tertarik ingin
apa namanya mengembangkan semiotika Islam misalnya. Gimana? Ya, saya kasih tahu dalilnya. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan bersilih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kan kayak gitu kan ya. Bagi orang yang apa itu? Orang yang berpikir ya, ulul albab ya kan kayak gitu. Orang yang tanda. Nah, itu sebenarnya kelemahan kita di Indonesia. Kalau saya pahami di Indonesia dalam kajian sosial, kita di Eropa kan sudah sejak dulu sudah mengkaji tanda-tanda seperti itu, sedangkan kita pun seakan-akan ini dianggap remeh, padahal ini adalah hal penting. Kenapa? Tanpa kita memahami tanda apa yang ada, apa yang dilihat baik secara empiris dan yang kita cerna secara rasional, kita akan ketinggalan jauh di dalam berinteraksi sosial. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang kita masuk pada karena terkadang masuk pada bahasa ya. Kita kan sering mengenal istilah metamorfora ya. Metafora. Bagaimana metafora itu kita maknai ketika itu adalah tanda sebagai teks misalnya. Itu gimana? Kan jauh. Saya cuma metafora. Saya ingin membuat ataupun dari suara, dari bahasa. Karena di depan Banu saya ingin memuji Banu misal. Wahai Banu, wajahmu sangat anggun bagaikan langit di saat mendung. Ya enggak, loh. Persepsi Mbak Winda, gelap itu ya bukan Mbak Winda tok. Orang Asia, gelap itu kan menunjukkan kulit gelap itu menunjukkan kurang perfect ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang gelap suka pakai baju hitam rocker itu kan pengen yang gelap-gelap, menunjukkan estetikanya di situ gitu. Ini harus ada kajian konteks. Nah, masuk pada langwe ya. Ya. Lang. Lang itu keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat yang sedang melakukan bahasa yang sifatnya itu ya abstrak. Ya. Pertanyaan saya, kenapa dulu ada bahasa saya, aku gitu kok macam-macam ya? Produk masa? Coba pakai mic. Gimana? Hemat saya mungkin gini Kak, kalau penggunaan bahasa aku, maksudnya diksi aku, saya itu lebih ke kalau aku sih ya teman-teman gitu, kayak teman. Kalau saya itu lebih bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, yang lebih masa ketika sama dosen semisal, sama Pak Prof, masa aku ataupun gue kan nanti lebih apa ya? Secara etik itu kurang etis kan seperti itu Kak. Gimana menurut Mbak Winda? Katanya ada pendapat lain mungkin dari Mbak Winda. Antara aku dan saya. Oh, cek. Oh, perbedaan aku dan saya. Itu karena kalau tadi kan yang saya bilang beda. Tadi kan yang oleh maksud beda kalau itu dibilang produk budaya enggak. Maksudnya bahasa itu muncul bukan produk budaya ya, karena bukan maksudnya sekarang gitu ya. Karena nanti kalau budaya nanti kan nyinggung sinkronik diakronik.
Kalau kita lihat ke sinkronik diakroniknya, maka akan sama maknanya. Tapi karena sekarang kita bawa ke konteksnya tadi, maksudnya kita bicara dengan siapa, kayak gitu. Dan itu juga misalkan di Madura, saya itu kan menentukan misal aku ke sepantaran ya teman-teman sepantaran atau yang dengan maksudnya yang kita anggap dekat misalkan. Sedangkan saya lebih ke orang-orang yang kita anggap lebih tua atau dosen dan lain sebagainya gitu dan sebagainya misalkan. Sedangkan di tempat-tempat lain, misalkan saya kemarin ketemu dengan salah satu yang kuliah di UI ya, mereka bilang justru yang biasa yang normal itu saya gitu kan. Justru kalau kalau ke teman itu biasanya pakai kata gue dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan konteks itu tadi. Tapi kalau dari maknanya ke sinkronik itu gitu. Jadi makna asalnya tetap sama, cuman diakroniknya nanti berhubungan dengan konteks dari masing-masing di mana kita berbicara dengan siapa tadi. Itu sih enggak jauh beda sih. Cuman kalau dari asal tadi sih bilangnya beda gitu. Oh iya, tapi kenapa ya kalau semisal mau buat puisi, mau buat bahasa yang metafora, itu lebih ngena dengan bahasa aku. Ya kan? Enggak pakai bahasa Tergantung saya. sih. Kalau menurut saya itu karena puisi kan ini kalau misalkan puisi gitu ya. Pernah puisi tah? Pernah baca. Pernah bikin puisi tapi gak pernah bagus. Jadi apa namanya itu tergantung kayaknya ada maksud tersendiri dari masing-masing pengarang gitu. Dia menggunakan saya atau menggunakan aku. Atau Enggak. dalam puisinya siapa Pernah gitu. menemukan dengan atau pilihan diksi itu saya dalam ranah puisi. Sih belum baca. Maksudnya sih belum menelusuri takutnya ada sih bilang enggak karena Ada. karena terbatas bacaan saya gitu. Saya gitu. Tapi kalau kamu itu ada sih kalau kamu. Saya gitu. Puisinya saya. Iya sih. Kenapa saya tanya, kenapa kok bisa ada bahasa saya dan aku gitu kan? Saya ingin memancing pada suatu proses ya, bahasa. Kata sausul kan ada leng yang kita sebut tadi ya. Lang ya, langwe dan perol. Enggak tahu ya. Ini pakai istilah bahasa Inggris. Nah, tadi ada dari pernyataan dari Bang Faruk misal. Kenapa kalau di puisi itu pakai aku ya? Itu proses mas. Langwe ini abstrak masih. Jadi kayak gini nanti prosesnya itu proses bahasa itu seperti ini. Untung saya diberi minjem spidol oleh Pak dosen. Kayak gini ya, ini proses. Langwe ini masih ide sifatnya ya. Dan kemudian menjadi tutur atau ujaran. Nah, misal kayak gini, kita ingin berbicara ya, dan Mbak Winda ingin bicara dengan saya. Ketika Mbak Winda itu sudah ada apa yang ingin dibicarakan dalam pikirannya, itu namanya langwe. Saya ingin bicara apa ke saya misal. Kemudian ketika dia sudah berbicara dan itu menjadi perol, tutur. Kalau dalam konteks sosial, masyarakat itu cuman yang ingin dibicarakan, ingin membuat bahasa misal. Kalau saya digunakan untuk bapak-bapak semuanya kan. Dan aku digunakan untuk sesama sebaya. Nah, seperti itu, konsep seperti itu yang dimaksud dengan langwe. Dan ketika dibicarakan sudah menjadi tutur. Nah, misal kayak gini, Sofwan ingin jadi orator demonstrasi misal. Besok paginya, nah malamnya itu dia nyusun apa yang ada di pikirannya. Ya selama di apa yang ada di pikirannya, kemudian dia tulis itu masuk pada lang. Yaitu bahasa. Itu sudah bahasa. Nah, tapi dalam konteks sosial itu harus disepakati oleh masyarakat. Bahasa itu biar dimengerti. Jangan tiba-tiba menimbulkan perol yang tidak dimengerti pada umumnya. Ya, contoh besoknya menjadi orator mengeluarkan tutur yang baru yang tidak dimengerti kayak bahasa kayak punya Bang Faruk misal.
dia punya pikiran saya ingin mengatakan seperti ini sehingga keluar tutur eksigensi misal. Itu perolnya kan perolnya itu kan ketika dikatakan dikomunikasikan kepada teman-temannya ini eksigensi ini kayak gini. Itu kan tidak dipahami. Tapi selama itu ada di idenya kamu, kemudian dikasih tahu eksigensi itu adalah seperti ini, itu juga bisa masuk pada leng. Nah, ketika disepakati menjadi tutur kata alat komunikasi itu sudah perol ya. Nah, saya malah memiliki argumen sebaliknya ya. Dalam artian peril lebih mendahului daripada leng yang kemudian bisa membentuk apa yang disebut dengan leng. Nah, di situ apa yang berkontribusi dalam pembentukan konsep tersebut dari yang semula peril menjadi leng yang kemudian menjadi kesepakatan masyarakat bersama. Nah, di situ ada tindakan komunikatif. Jadi ketika kita mengartikan, kita menganggap bahwasanya ini adalah benda A misalnya. Nah, benda A ini kemudian dikomunikasikan bersama, entah itu dalam ruang publik kalau minjam istilahnya bermas, dikomunikasikan bersama sehingga kemudian membentuk kesepakatan dalam masyarakat bahwasanya ini adalah benda kunci, kontak. Nah itu. Ini kayak gini mas, ini tidak hierarkis ya, langgui dulu enggak atau perol dulu, tapi ini satu yang berelasi. Contoh, saya tadi menjelaskan dari leng ke perol, sekarang dari perol ke leng misal, lang ya. Di bahasa Indonesia, karena sudah menjadi tutur sehari-hari, menjadi perol sehari-hari, istilah anyar ya kan, anyar itu kan bahasa Jawa atau bahasa Madura. Nah, kemudian disepakati dan masuk pada kamus besar, maka dalam karya tulis ilmiah kita menggunakan teks anyar itu tidak dipermasalahkan. Itu kan dari tutur dari sehari-hari kemudian menjadi leng, dikonsepkan gitu kan. Itu ya gak harus tidak harus dahulu atau enggak, tapi ini adalah proses berbicara, proses bahasa. Gimana? Oke. Up your voice. Nah, sekarang kita coba lihat perol teman, yang menjadikan, makanya perol itu sebenarnya tidak, kalau leng itu adalah kenapa dikatakan abstrak sistem keseluruhan, karena dia sudah menjadi kesepakatan bersama yang kemudian bisa digunakan di perol, dan perol juga bisa dijadikan lengwe. Misal kayak gini, kalau sehari-hari Mbak Winda cuman pakai teks chat-chatan sama Bang Faruk, mau bilang banget bingit, kan ada gitu kan ya. Itu kan perol itu ya. Itu kan perol itu kan, bingitnya. Nah, ketika itu disepakati ingin dijadikan sistem suara atau sistem perbahasaan, maka bisa. Itu. Ini bicara kode etik bahasa misal. Intinya kalau leng itu tersistem, kalau perol tuh enggak. Yang enggak harus seperti itu. Ya, saya mau nanya. Kan tadi yang sebenarnya mulai menarik ya. Kalau sudah membahas gelap sekali ya. Kalau sudah tadi sebenarnya yang seketika itu membahas tentang metafora. Ini pertanyaannya, apakah kalau kita ya dalam menggunakan suatu hal yang bersifat metafora, apakah masih terkekang dengan konsep semiotika yang seperti ini? Soalnya kadang tanda-tanda digunakan untuk mengelabui. Kalau dalam metafora biasanya seperti itu, untuk menghasilkan suatu ide yang paradoks. Kan biasanya letak yang menjadi suatu hal yang menarik bagi bahasa-bahasa yang bersifat puisi, sastra dan sebagainya, itu kan tidak seperti bahasa hukum. Tidak tegas, jelas, kaku, padat seperti Mbak Winda, kan gak seperti itu. Hangat seperti Mas Aang, makanya ini pasangan serasi ya Mas. Nah, jadi apakah dalam menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat metafora itu kita masih terkekang di dalam semiotika, atau memang berada pada luar lingkup metafora ini sehingga semiotika ini, sehingga metafora itu menjadi hal yang out of the box.
dalam konsep penggunaan bahasa. Apakah itu benar-benar keluar atau terbebas dari kekangan ini atau dia ada di dalamnya tapi melalui jalan yang lain. Ibaratkan seperti multiverse lah. Sekian. Metafora. Ini ini menarik. Kenapa metafora itu menggunakan tanda ya, atau menggunakan bahasa untuk menyampaikan ekspresi yang sifatnya menipu ya tadi ya. Maka ya bagi saya, kata saya itu ya kalau gimana? Kalau pendapat saya pribadi, fungsi semiotik ya hanya menyentuh di kemampuan semiotika saja. Kalau tidak mampu mencari maknanya, maka harus menggunakan disiplin keilmuan yang lain kayak gitu. Seperti kajian sastra, ilmu tafsir kayak gitu bagi saya. Ya bisa jadi kayak gitu. Ilmu hermeneutis ya. Misal, tapi kayak gini, semiotik itu kan hanya mencari makna, cuman misal dan bentuk atau karena tanda. Kata saya tadi, andaikan angin datang kepadaku setiap malam, kan kukirimkan salam rinduku padamu melaluinya, misalnya kan. Kan membawa angin, kan mana mungkin angin menyampaikan salam, gimana bahasa angin gitu kan. Iya. Nah, maka fungsi semiotik itu hanya mampu, bagi saya hanya mampu yang misal cuman angin, bagaimana angin menyampaikan rindu kan kayak gitu. Ya gak mungkin sampai kalau angin kan intinya kayak gitu. Ya gak mungkin kesampaian juga kan kayak gitu. Karena rindunya terlalu besar, angin pun tidak bisa membawa rinduku padanya, misal kayak gitu ya. Ini kan metafora, enggak ini. Ya misal seperti itu. Ya itu harus ada kajian tersendiri, ada kajian sastra, maka ada sastra erotik, ada sastra ya karena yang saya tahu itulah kayak gitu ya. karena yang saya tahu itu maka harus yang pertama. Enggak, kalau saya sastra erotik itu kan sastra yang cinta-cinta gitu kan antara sepasang kekasih dan sifatnya itu gak ada, ya gak bicara feminisme lagi kalau sudah menggunakan sastra erotik. Cuman misal saya katakan pada cewek saya cuman, kau penghiburku cuman, ya kan ya. Wahai kekasihku, kau penghiburku di kala malam dan di kala siang, kau adalah pembantuku. Tiba-tiba feminis gak terima, ya gak bisa seperti itu. Karena ini adalah sastra erotis, ada kajian tersendiri. Ya. Harus tahu wilayah. Kalau dalam bahasa, tapi feminis itu nanti jangan berlindung di balik sastra. Patriarki tidak bisa dibiarkan. Bicara, Pak. Enggak. Kalau bahasa kampusnya itu ada ruang lingkupnya, ada ruang lingkup. Itu kalau kata saya. Ya kayak gitu kalau kata dosen-dosen saya dulu itu sebelum ada mata kuliah kan, misal psikologi, ruang lingkup psikologi, bla 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 bla. Kan ada seperti itu. Ruang lingkup semiotika ya begini-begini. Di luar itu pakai mic Bang Faruk. Ya. Apakah kajian semion itu semion? Tanda maksudnya itu ada pada dalam ranah ruang lingkup psikologi? Ya enggak, tapi kan bisa memasukkan psikologi sebagai pendekatan saja, penguat. Nah, Anda harus paham dulu, nanti semiotika itu dari bahasa Yunani, jangan pakai bahasa Korea, bahaya nanti. Jadi artinya dari etimologi semi dan tika, gak bagus juga. Itu semion dari Yunani, bukan berasal dari bahasa Korea. Semi atau bahasa Indonesia nanti. Karena saya sering dilihat di YouTube itu film semi Korean baru misalnya. Saya itu bukan ranah itu Bang Faruk ya.
Ruang lingkupnya bukan ke sana. Itu kajian lain nanti, kajian analisis apa film ya. Ya itu makanya karena Bang Faruk kan tadi terlambat ruang lingkup semiotika, dia khawatir dia memahami semiotika semiotika kayak gitu ya Mas. Gak gini Kak, ini kan tadi itu kan konteks dari ranah semion itu kan ada suara kan. Atau bisa dibilang itu ucapan ya kan seperti itu. Nah sedangkan yang saya pahami, tidak paham Kak maksudnya di sini. Maksudnya tanda dalam perihal apa? Kalau kita mengacu terhadap al-kalamu huwa lafdul murakabu bil wad'i, itu kan seakan-akan bertolak belakang gitu. Maksudnya suara seperti apa dulu yang nanti hasilnya itu akan memperoleh tanda. Nah, seperti itu. Semua suara Kayak gini, Bang Faruk ini walaupun orang pinggir pantai jarang ke pantai. Kalau kamu tahu lagunya Iwan Fals kan, suara ombak kayak gitu. Gimana itu kan? Ombak di lautan. Kalau katanya Mbak Winda itu bukan suara, itu bunyi. Ya bunyi. Soalnya katanya tadi suara itu Suara itu- berasal dari mulut. Ah, mulut. Kalau dari bahasa itu. Iya, selain dari mulut itu bunyi, makanya bukan suara kentut. Tapi bunyinya kentut. Ya. Tapi di IPA itu ada gelombang suara. Iya. Ada gelombang bunyi. Kayak gini. Karena saya tadi membawa contoh metafora ya, maka saya salah. Kalau kayak lagu-lagu itu kan metafora ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari manusia itu ya bisa suara dan bisa bunyi. Misal ketika Bang Faruk atau Mbak Winda cuman sama Bang Faruk lihat konser dan diinjak kakinya kan, aduh kan bisa kayak gitu kan Mbak Winda. Nah suara atau bunyi itu bisa dikatakan suara atau bunyi kan kayak gitu. Oh iya kan itu kan ada konteks tadi. Berarti itu dalam semiotikanya dia menunjukkan ingin memberikan makna, itu kan tanda. Suaranya itu kan aduh itu kan tanda. Berarti Mbak Winda kan penanda. Petandanya itu kan dia sakit kayak gitu kan. Kakiku ada sesuatu dalam diriku yang sedang sakit kayak gitu. Paham Bang Faruk? Paham enggak? Nah, itu di suara. Gimana kalau misal dikembangkan oleh Bang Faruk. Tiba-tiba Bang Faruk lama gak ketemu ceweknya dan ketemu, pas tiba-tiba ceweknya keluar air mata. Itu kan objek sudah. Kan objek. Bisa karena dia lama gak jumpa menahan rindu kan kayak gitu. Loh, ada yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Ya banyak misal. Nah, seperti itu. Nah sekarang Nah sekarang saya tanya kayak gini. Kalau kita latihan musik untuk mencari nada, itu kan mestinya gak pakai bahasa. Pakai irama cuman. Nah, 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 nah. Nah itu bunyi atau suara atau bahasa itu gimana? Gimana? Coba Kalau diskusikan. dalam musik itu sudah jadi bahasa udah. Kalau dulu ya sekedar bunyi aja. Tapi karena mungkin kalau pakai pendekatan sastra ya, dan juga sekarang sudah ada disiplinnya, makanya pemberian gelar penyebutan do re mi fa sol la si do, ada not, ada titik bawah, ada tanpa titik, ada titik atas, ada titik dua, semuanya itu menandakan bahwa bunyi itu sekarang sudah terkonsepsi secara rapi. Apalagi yang dihasilkan oleh alat-alat musik. Karena apalagi sekarang itu juga satu simbol, cuma maksudnya kan sekarang alat musik macam-macam, bahkan alat yang bukan alat musik bisa jadi alat musik dan menjadi do re mi-nya tersendiri. Nah, itu tandanya bi guru soro je mireme. Nah, yang saya pertanyaan ya, pengen menanya sebenarnya. Kan tadi kalau katanya Prof. Fakih mengatakan bahwa leng itu bahasa yang sudah di lang rujak kel lang ya. Nah, lang itu bahasa yang sudah dipahami secara umum ya. Kalau biasanya mungkin
kalau dalam konteks bahasa itu sudah terstruktur, anggap kata sayang ya, maknanya itu kan positif. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bentuk umum dari lang ini dan intonasi kan ini memberikan suatu interpretasi yang berbeda. Manakah yang lebih kuat dalam mempengaruhi suatu petanda, suatu makna yang dihasilkan oleh suatu penanda, antara lang dalam form yang secara umum semacam sayang, tapi menggunakan intonasi yang variatif lah. Anggap dia bilang sayang, tapi dengan nada benci. Nah, ini bagaimana apa itu gap of meaning yang dihasilkan dari suatu penanda ini. Kan ada dua kekuatan yang bertarung untuk merebutkan suatu petanda di sini. Nanti gap of meaning saya serahkan kepada Mas Aang sebagai pencetus, dan gap of relation saya serahkan kepada Bang Faruk. Kalau saya pakai pendekatan semiotik, maka saya kalau saya pribadi ya lebih kuat suara atau intonasi itu ya. Suara itu intonasi kalau dalam kajian semiotika tadi itu yang saya sebut. Jadi sekalipun Bano mau bilang ke Sofwan kurus misal, asalkan intonasinya hai kurus, kayak gitu kan ya. Gak mungkin marah kan. Kalau cuman, hei kurus, kan dia kan ngajak tengkar, ngajak taur ya. Kurang ajar ngomong gitu. Kalau hei kurus, ya apa kayak gitu sih jawabannya. Ya. Apalagi saya dulu kan kalau ke teman cewek itu kan, hei gendut kayak gitu kan. Ya walaupun enggak, ini bicara di luar feminis ya, enggak ada body shaming, enggak ada body shaming. Ya enggak di luar itu ya. Intinya ini adalah semiotik ya. Ya psikologi. Justru Mbak Winda ya, kalau nanti dikait-kaitkan saya psikologis, misal kalau saya bilang ke Bano, hei manis gitu kan. Bano kan bisa tersinggung, itu body shaming juga. Body shaming, kenapa? Karena dianggap tubuhnya itu makanan semut gitu kan ya. Loh, kan ya. Itu body shaming karena tubuhnya itu dianggap makanan binatang kan kayak gitu. Sedangkan tubuh manusia mulia dalam konsep ide kita pada umum secara universal. Ya intinya ya disesuaikan. Lah ini adalah fungsi dari semiotik. Makanya Bano ke depannya ketika ingin bersapa mesra dengan Mbak Winda, ingin mengejek tai lalatnya cuman dibilang ini kopi, bukan seperti itu. Kopi kan intonasinya kan akan membuat Mbak Winda marah. Tapi kalau cuman lo ini ada kopinya kan gitu kan. Beda lagi. Ini bukan ngelemis, ini memang seperti itu kajian semiotik. Makanya orang ingin jadi apa istilahnya? Apa itu kalau yang membuat Penyair. ya bukan penyair, kalau ada apa? Nawalana motivator ya. Ingin jadi seperti itu ya harus paham semiotik. Dari tutur bahasanya yang harus dikeluarkan. Ya tanda-tandanya kayak gitu kan. Kan iya kan, ketiba misal saya ingin sekarang kan melihat seseorang cuman. Saya dulu sama dosen kayak gini, silakan ambil kertasnya, kan biasanya kayak gitu kalau di psikologi. Ambil kertasnya dan gambar sesuatu yang vital pada diri Anda. Misalnya. Kan dikira mesum kan ya, karena vital yang sudah ada dalam pikiran kita adalah alat kelamin. Padahal kita bisa buat mata, otak kayak gitu kan. Ya mungkin kalau Sofwan langsung gambar alat kelamin. Itu sama dengan bahasa kayak gini Kak. Gimana? Ujaran kayak susila dan asusila. Seakan-akan kan, padahal kan susila itu kan baik. Ketika hanya ditambah apa namanya itu, huruf A jadi asusila. Itu kan aslinya tidak baik kan. Tapi
Enggak, maksudnya ketika disambung Ah, Kak. iya. Asusila gitu. Itu bahasa Sanskerta, artinya tidak. Jadi kalau susila itu baik, jadi kalau asusila tidak baik. Ya. Kayak gitu. Tapi pandangan teman-teman seakan-akan lebih mengarah terhadap hal yang melebihi gitu. Lebih ke negatif ya, mesum dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya artinya setiap tindakan yang tidak baik itu kan asusila. Jadi itu hanya diperhalus saja. Nah, leng kita sepakatan bahasa halus itu yaitu bahasa Sanskerta yang memang bahasa leluhur kita kan seperti itu. Seandainya bukan bahasa leluhur maka asusila bahasa kasar. Mungkin seperti apa yang kita bahas di malam Kamis itu efiorisme apa apa eufemisme kayak gitu. Jadi itu kan hanya peralihan dari bahasa saja. Kayak korupsi, mencuri kayak gitu kan. Eufemisme kan. Ya, seperti itu fenomena sosialnya. Seperti itu. Kenapa kalau orang-orang khusus menggunakan korupsi? Berarti kan menggunakan tanda yang agak tidak terlalu kasar gitu kan. Itu. Cek, saya ingin merespon yang dari Banu. Yang lebih kuat di mana kan gitu ya, antara satu penanda yang kemudian diartikan dalam berbagai petanda. Nah, kalau kita melihat dari konteks sekarang, itu yang paling kuat itu sebenarnya tidak ditentukan dari kesepakatan bersama, tapi ditentukan dari power, adanya kekuatan. Seperti halnya adanya produk-produk dari power ini seperti eufemisme tadi. Nah, tapi kalau kita melihat dari analisis struktural dari Ferdinand Saussure, antara saya kembalikan pada sinkronik dan diakronik, dan ini juga diperkuat oleh anggapan Jacques Derrida. Nah, sebenarnya salah satu kata ataupun bahasa itu lebih dominan ataupun kuat, itu ketika kita tidak hanya melihat kata ataupun bahasa dari satu kurun waktu tertentu saja, tapi juga kita harus analisis secara historis, secara diakronis. Contohnya gini, istilah hoax yang kita artikan sekarang adalah upaya kita memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sungguhnya. Secara historis, bagaimana sebenarnya hoax ini terbentuk? Hoax ini terbentuk itu melalui bagaimana waktu itu fenomena di Amerika ya. Seorang fisikawan dari New York University, Alan Sokal, itu mengirimkan tulisan kepada redaktur majalah jurnal. Dan itu Alan Sokal paham bahwasanya tulisannya itu adalah bohong. Tapi itu bertujuan untuk menguji redaktur apakah itu bisa tembus jurnal atau tidak. Dan ternyata itu tembus jurnal. Dan itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya menurut Alan Sokal, redaktur jurnal ilmiah tersebut adalah bodoh, tidak rasional. Karena bisa dibohongi. Nah, ini sejarah dari terbentuknya hoax itu sendiri. Nah, kalau kata Jacques Derrida dan juga menurut diakronis dari analisis struktural bahasa dari Saussure, itu kita juga harus melihat dari segi diakronisnya juga. Tidak hanya pada sinkronik saja, dalam satu waktu saja. Kalau dalam satu waktu ya tentu yang paling berpengaruh itu adalah power, kekuatan. Seperti halnya pada era Orde Baru. Kenapa kemudian para aktivis ditangkap? Itu kemudian istilahnya bukan ditangkap tapi diamankan. Itu adalah bahasa yang mereka gunakan sebagai dasar dari kekuatan mereka. Mereka yang berhak untuk memperhalus bahasa tersebut karena mereka yang memiliki kekuasaan. Jadi seperti itu kalau sepengetahuan saya. Berarti menggunakan analisis ini, kurun waktu ini kan, kalau stories, sinkronik dan diakronik. Iya, stories. Hah? Gak apa-apa, lanjut aja Pak, tutup ntar ya. Oke, sekarang terakhir ya, ini ya. Apa terakhir atau gimana? Banyak sebenarnya kalau bicara bahasa ya. Nah, sekarang ada paradigmatik dan sintagmatik ya. Apa sih paradigmatik itu?
Yaitu hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan yang bersifat vertikal. Gitu. Biasanya hubungan paradigmatik itu terjadi dengan perbandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Ini kan terkenal dikotomi yang punya Saussure, jadi selalu dua-dua ada pasangan Pak ya. Ada Mbak Winda ya ada Banmu gitu. Ada Perol ada Leng tadi. Ada penanda dan petanda. Ada hubungan sintakmatik. Hubungan sintakmatik itu hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linear. Nah, linear. Linear itu ke samping ya. Kalau vertikal itu ke atas. Oh berarti ya dalam satu jalan. Nah berarti linear itu hubungan sintakmatik terjadi dengan analisa unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada pembandingan dengan aturan lain. Jadi lurus, misal kayak gini ya. Saya contoh kita. Nah kita ini kan dari susunan 1, 2, 3, 4 KITA. Berarti ini masuk pada sintakmatik tadi, linear lurus kan kayak gitu kan. Ya kayak gitu. K ini kan simbol, ya huruf ya. Kita, tapi kalau coba kita rubah ya, kan ini kita. Ini kayak gini ya. Nah, sekarang A semua. I T. Kemudian apa lagi? Kita kait, kemudian kita kait apa lagi? I-nya dari depan semua. Oh, A-nya kurang ya. Ini repot ini sudah masuk pada istilah, sudah masuk pada kajian bahasa. Ya. Contoh hubungan antara paradigmatik dan sintakmatik. Ketika kita ya TTS itu ya, TTS ya. Apa itu? Ngisi-ngisi teka-teki itu, teka-teki silang itu. Kan ada lurus, linear ya kan ya. Kemudian ketika vertikal ketika menjadi kait ada lurus kayak gini dan ada vertikal ada kayak gini ya kan ya. Nah, kalau sintakmatik itu ya tetap lurus terus gitu. Jadi bahasa itu ya simbol itu disusun secara lurus. Kalau kalau paradigmatik enggak, itu vertikal. Jadi bisa enggak ada pembandingan lain. Contoh aku itu kan lurus. Enggak ada pembandingan lain. Kalau mau kecuali singkatan. Kalau mau di otak-atik KUA kan singkatan itu kan. Enggak, aku itu apa? Beda dengan kotak kan, bisa katok, bisa apa lagi? Ya ada bahasa yang lebih simbolnya itu bisa di otak-atik itu. Enggak linear. Itu kalau linear itu sintakmatik. Kata, katok, kotak, apa lagi? Kotok. Kotok. Kalau saya mau mencontohkan itu gini, kalau pemahaman saya terkait sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik itu adalah susunan bahasa yang berjalan secara berurutan atau tersusun. Seperti halnya careful, itu kan hati-hati. Careful, hati-hati, itu secara tersusun. Tapi secara paradigmatik, itu setiap kata yang ada di susunan tersebut bisa saja berbeda. Care, itu perhatian.
tapi full itu adalah penuh. Jadi gitu kalau saya melihat intinya ada paradigma tertentu di dalam kata yang terkandung dalam susunan-susunan bahasa tersebut yang kemudian bisa berarti berbeda ketika diartikan satu-satu. Kalau saya mengartikannya seperti itu. Paradigmatik yang terakhir ini. Cek. Ya. Antara paradigmatik dan sintagma ini, yang sintagmatik ini disesuaikan dengan maknanya atau dari setiap kata atau juga dari setiap lafal, Kak. Karena di sini saya membacanya yang dicontohkan di sini adalah seperti ini. Teroris hari ini diserang. Dan contoh satunya pejuang kebebasan hari ini dibebaskan. Teroris sama pejuang kebebasan ini hampir sama. Teroris bisa dibilang pejuang kebebasan, pejuang kebebasan bisa juga dibilang oleh teroris gitu kan. Iya. Jadi contoh yang ini gitu kan. Ini tidak menentukan antara sintagma dan paradigma enggak gitu kan. Hanya saja mencontohkan ini. Kalimat teroris hari ini diserang tentunya memiliki konotasi yang lebih negatif ketimbang kalimat pejuang kebebasan hari ini dibebaskan. Ya sama aja Kak. Kan juga ada pengaruh dari sinkronik sama diakronik gitu kan. Ketika berbicara pejuang kebebasan, maka itu menjadi hal positif. Itu pada era-era dulu adanya PKI gitu kan, pejuang kebebasan ataupun para kaum komunis gitu. Ya kan demikian. Kalau bilang teroris itu berarti sudah mengancam negara. Nah, antara ini yang saya bingungkan dengan contoh yang saya baca dan contoh yang tadi sudah dicontohkan, antara paradigmatik sama sintagma ini perbedaannya atau penempatannya itu terletak pada pendefinisian atau pemaknaan ataukah dari pelafalan atau dari suku kata itu Kak? Ya kalau susunan bahasa, kalau tadi kan kita kait itu kan lebih kepada otak-atik kata aja gitu kan. Pengotak-atikan kata bukan penyusunan suatu kalimat. Kan penyusunan makna kayak gini. Kenapa kalau paradigmatik itu kan secara vertikal, artinya sudah terjadi dengan memiliki unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama, sudah tidak lagi perlu di otak-atik, dipertentangkan. Karena sama, jadi ketika kamu bilang aku ya aku di mana saja kan kayak gitu, cuman misal aku kayak gitu. Nah, tadi kan Sofan membawa contoh teroris kayak gitu ya. Itu ini kan saya beri contoh hubungan sintagmatik secara fonologi, artinya secara acak kata. Fonologi itu acak huruf ya, acak tanda lah kayak gitu. Dan ada hubungan sintagmatik itu dengan morfologi. Morfologi itu dengan tulisan ya, tulisan tangan. Misal kayak gini. Itu kalau hubungan sintagmatik dengan morfologi itu saya nulis kayak gini. Bisa bermakna dan bisa tidak bermakna. Yang bermakna saya tulis segi empat ya. Ya kan, kalimat segi empat. Kalau saya balik empat segi cuman. Ini kan segi empat kayak gini. Ya kan? Nah, untuk menjelaskan empat segi seperti apa? Kan seginya berarti ada empat ya kan ya. Anggap kayak gini, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Kan ini segi ya. Apa ini sudut apa gimana kalau di matematika? Berarti garisnya ya. Garisnya berarti kan kita nulis
hitung 2, 3, 4. Berarti kayak gini. Maknanya, memahaminya. Sekarang kalau segitiga. Nah, kalau 3 segi. Ya tetap 3 kayak gitu ya. Terima kasih. Ini secara morfologi, secara tulisan. Tapi kalau dalam tulisan 3 segi ini tidak bermakna sebenarnya. Karena jarang digunakan. Pasti yang dipakai adalah segitiga. Tapi secara penguraian tanda ya tetap bermakna kayak gini. Jadi nanti misal Bang Faruk ingin menulis karya ilmiah, bentuk kota Pamekasan itu 3 segi, kan nggak bisa, harus segitiga. ya, ya, harus kayak gitu. Nah, sekarang terima kasih ya. Berarti kan ini ucapan, maknanya terima kasih ini adalah ucapan apa? Penghormat, balasan ya, ucapan balasan. Nah, tapi kalau kasih terima gimana? Kasih terima gak ada. Berarti kan tidak bermakna. Kasih terima kan gak bermakna. Ini morfologi tulisan. Tapi kalau perol itu bisa bermakna sesuai dengan suara tadi, intonasi kan ya. Kasih terima kayak gitu. Paham ya? Untuk mencari makna, paham enggak? Dari Mas Sofan, paham? Saya mau bertanya tentang yang tren di Malang enggak? Kan Iya, kalau kan? di tren di Malang itu Dibalik. ada pembalik-balikan gitu ya, Iya. bolak-balik kata. Jadi Mas Sam gitu ya. Itu juga viral juga sih sebenarnya di Madura. Mungkin cuma karena Madura tidak memiliki sejarah terkait itu. Jadi mungkin tidak disorot juga. Jadi itu bagaimana kalau menggunakan perspektif Ferdinand de Saussure kan eh, Sam itu kan tidak bermakna kalau dibalik. Iya. Ya, berarti kalau acak apa ya? Apa tadi namanya? Fonologi. Ya, secara fonologi kan tidak bermakna. Itu kok bisa dibalik? Ini gimana ini? Apa karena itu sudah bergerak yang dari awalnya agak bermakna terus kita maknakan sendiri sehingga menjadi lang di pemuda-pemuda Malang dalam kan perjuangan dulu itu kan. Bahasa-bahasa dibalik-balik biar gak ada yang paham. Itu gimana kalau Ferdinand de Saussure melihat fenomena itu? Ketika saya memanggil Mas Bano, Sam Bano ya, Sam, itu masih bunyi. Kalau tidak bermakna kan tanda, tapi itu kan bunyi kan, Sam. Bisa jadi itu adalah kalimat panggilan maknanya kan. Kayak gitu Mas. Nah kalau dibulak, kalau mbak gimana? Kap gitu, gimana sih? Kambe gimana? Kabe. Ngap. Ya dibulak balik kayak gitu itu. Kalau sudah menjadi perol dan kemudian menjadi lang, itu juga bisa jadi bahasa kayak kentang ya, ada kentang. Iya itu sebenarnya sudah masuk ke tadi itu ya, lang. Karena kalau kita lihat sejarahnya menarik gitu ya. Sejarah dari bagaimana pembolak-balikan bahasa di Malang. Itu kan sebenarnya mereka membolak-balikan bahasa itu adalah sejarahnya sejak masa-masa kolonialisme dulu. Jadi itu digunakan oleh orang Malang, kalau saya melihat kisahnya itu. Digunakan oleh orang Malang dalam upaya berinteraksi dengan temannya agar tidak diketahui maknanya oleh pihak penjajah. Jadi kalau misalnya bilang yang pertama ada tanda-tanda ada polisi, nah itu dibalik isilop, nah gitu. Itu kan orang-orang penjajah nggak tahu, tapi kita paham. Jadi gitu. Nah makanya kemudian itu kalau kita sangkut pautkan dengan punya Saussure itu sudah masuk ke dalam ranah lang tadi. Itu adalah kesepakatan hasil masyarakat mereka sendiri. Meskipun pada dasarnya orang-orang menganggap bahwasanya itu adalah salah satu bentuk pengerusakan bahasa. Jadi seperti itu.
yaitu. Dan sekarang masuk pada sintakmatik hubungan dengan sintaksis ya. Misal hari ini Banu barangkali lapar. Barangkali hari ini Banu lapar. Ya kayak gitu dibolak-balik kayak gitu kan. Kan enggak merubah makna. Itu kalau sintakmatik jadi linier, enggak ada sintakmatik yang linier tadi ya. Ya linier itu artinya maknanya itu ya tetap gitu. Dan terkadang tidak memiliki makna. Nah, beda dengan paradigmatik. Kalau hubungan paradigmatik dengan fonologi itu kan kayak gini. Misal saya nulis rata, kata, kemudian apa lagi? Bata, kemudian apa lagi? Nah, data. Ini yang paradigmatik, hubungan paradigmatik dengan fonologi. Kan kalau yang tadi kan sintakmatik, yang kata kait kayak gitu kan. Kalau paradigmatik kayak gini, jadi apa? Tampaknya itu hanya antara bunyi saja, antara bunyi R yang berbeda dan K dan B dan D. Jadi RKBD. Kan hanya di satu kata bunyi RKBD. Sehingga menjadi data. Seandainya R ditaruh di data kan tetap kata kayak gitu kan. Ini yang fonologi ya. Paradigmatik ini, linier. Jadi yang linier. Vertikal ya. Vertikal tadi hubungan. Nah, kalau morfologi ya bisa merawat, dirawat, tetap perawat, terawat kayak gitu. Menyanyi, dinyanyiin, ada dinyanyiin. Enggak ada ya. Dinyanyikan, kemudian penyanyi dan apa lagi? Nyanyian ya. Paham? Sorop, gimana sorop itu? Ya pokoknya seperti itu. Ya, itu yang paradigmatik gitu. Hanya awalnya tok yang tata. Ya, mungkin seperti itu. Nahu itu. Ya, Tapi yang dicontohkan susur itu bukan huruf per huruf, tapi kata ke kata sehingga membentuk sebuah kalimat. Itu gimana? Oh, itu yang hubungan dengan sintaksis. Kalau dengan, makanya saya katakan tadi kan dari morfologi, ini morfologi dari segi tulisan. Dari apa tadi, tanda dari tulisan ke konsep. Jadi kayak gini. Ini fonologi kan dari apa tadi? Dari huruf. Nah gini aja seperti yang dikatakan Sofan tadi, terorisme itu adalah orang yang bebas. Oh iya. Mohon maaf, apa ya tadi? Terorisme hari ini adalah orang yang bebas gitu. Nah dari kalimat itu, sekarang kita analisis saja, itu secara sintakmatis seperti apa dan secara paradigmatis seperti apa. Berarti itu hubungan paradigmatik dan sintakmatik dengan sintaksis kan. Kalau kata kan Coba tulis dulu. kan sintaksis. Teroris hari ini adalah orang yang bebas. Berarti ini sintaksis sudah. Hubungan sintakmatik dan dengan teroris gimana tadi? Teroris hari ini adalah orang yang bebas. Teroris hari ini orang yang bebas ya. Yang bebas. Terus apa tadi? Kita analisis saja secara sintakmatis seperti apa dan secara paradigmatis seperti apa. Kalau dari paradigmatik, ya kita kalau paradigmatik itu kan kata saya tadi apa tuh? Linier ya, apa? Vertikal. Kan vertikal. Maka cara analisisnya ya hanya mencari SPOK saja. S, subjek, objek, apa? Predikat, keterangan. Itu kalau paradigmatik. Kalau sintakmatik kita analisis aja kayak gini, ya dibolak-balik tadi itu kan ya. Gimana? Orang bebas itu
Gimana? Pejuang kebebasan hari ini dibebaskan. Nah, kalau sintagmatik itu kan yang menjadi garis tengah atau yang perlu digaris bawah itu kan antara orang bebas dan kebebasan, pejuang kebebasan. Berarti ini contoh sintagmatik. Kalau paradigmatik itu kan linear. Linear apa vertikal ya? Artinya maknanya itu walaupun di otak-atik itu tetap sama. Kalau kayak gini kan beda. Kalau sintagmatik itu. Gimana? Soalnya yang saya pahami ya, terkait kalimat teroris hari ini adalah orang yang bebas. Secara sintakmatis itu mengandung makna bahwasanya emang saat ini karena emang entah itu dari beberapa kebijakan pemerintah yang melonggarkan teroris, sehingga teroris hari ini adalah bisa disebut dengan orang-orang yang bebas, bisa melakukan apa saja. Nah itu makna yang terkandung secara sintakmatis. Tapi secara paradigmatis, makna tersebut tidak akan demikian jika itu hanya diartikan kata per kata. Karena setiap kata per kata itu memiliki paradigma masing-masing. Misalnya kalau misalnya teroris diganti, itu artinya sudah beda lagi udah. Orang yang bebas diganti kebebasan, itu maknanya sudah beda lagi kalau diartikan satu persatu. Itu secara paradigmatis. Tapi secara sintagmatis, hal itu tidak akan, hal itu apa ya istilah, akan bermakna ketika itu tidak diganti. Salah satunya misalnya SPOK, objeknya diganti dari pertama orang yang bebas diganti dengan orang yang tidak bebas gitu. Jadi intinya kalau saya membaca itu paradigmatis lebih pada bagaimana makna tersebut yang sebelumnya bisa diartikan secara gembleng, secara arti rasional pada ranah sintagmatis. Itu akan berbeda ketika hal itu bisa diartikan secara kata per kata. Itu yang saya baca. Ya, demikian. Bukan bosan sebenarnya. Saya jam 2 antar lagi ada akad nikah sebentar. Enggak. Ya, nanti bisa dicari ya bagaimana pengolahan logika dari Ferdinand de Saussure. Yang terakhir, Saussure itu punya aliran namanya Praha. Jadi aliran Saussure itu Praha itu berdiri pada tahun 1926 pada 6 Oktober. Aliran ini artinya pengikut Ferdinand de Saussure. Aliran ini menerapkan gagasan Ferdinand de Saussure terutama di dalam fonologi, bidang sistematika bunyi dalam bahasa, yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap bahasa itu sendiri. Ya, tokoh-tokohnya ada Nicolais, Roman Jakobson, dan lain-lain sebagainya. Jadi pengembang dari pemikiran Ferdinand Saussure itu ini aliran linguistik Praha. Nanti untuk mengembangkannya bisa masuk pada aliran ini. Saussurian enggak ada, yaitu pengembangnya dibuat komunitas, aliran lah, namanya Praha. Misal Mbak Winda mengagumkan ya ini aliran Praha. Ya mungkin bisa jadi ya seperti itu. Yang kemudian memfokuskan diri pada kajian bahasa, dikaitkan dengan semiotik, dengan tanda bunyi, sehingga ada fonologi dari sisi bunyi, ada simbol,
ada morfologi dari sisi tulisan itu yang difokuskan oleh aliran Praha ini. Oh ya, tutup aja dulu ya. Jadi itu yang dari kajian semiotika Ferdinand de Saussure yang dalam semiologinya. Saya tidak ingin terlalu mendalam sebenarnya dalam bahasa, tapi sedikit saya jelaskan tadi bahwa bahasa itu kan kata Ferdinand de Saussure yang sudah saya jelaskan tadi, berbeda dengan punya Heidegger bahwa bahasa itu house of being, rumah dari benda atau rumah manusia. Bahasa itu kan rumah manusia. Tanpa ada manusia yang tidak ada manusia yang tanpa bahasa. Sekalipun orang bisu tetap berbahasa. Itu dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menemani saya berdiskusi. Kita lanjut pada seri berikutnya di tokoh-tokoh semiotika ya, Jacques Derrida yang agak sedikit mengkritik keras terhadap de Saussure itu, tapi itu sudah biasa ya, bukan persoalan psikologis emosional, enggak, tapi persoalan kewajiban ilmiah harus ya. Memang Saussure ini kan tokoh linguistik strukturalis dan tokoh-tokoh berbeda nanti ke depannya, dan saya harap lebih menarik lagi untuk mengkaji semiotik. Ya harus menarik, walaupun enggak menarik ya harus ditarik. Dan kalau bisa ya mulai jam 10 pas, walaupun saya agak terlambat tadi, saya sudah nunggu-nunggu di sini, saya coba belajar disiplin. Karena itu bagian dari semiotik. Dan tidur saya itu adalah tanda bagi yang tidak tidur. Mohon dimaklumi. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.